Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayo kita ngaji lagi. Semangat ya ngajinya. Ini kali ini saya masih ingin meneruskan di video sebelumnya ya. Di video sebelumnya saya menerangkan adab-adaban ataupun tata krama malam pertama. Berarti ini bagi pengantin baru. Nah, sekarang untuk bagian yang keduanya. Masih ingat ya di pembahasan video sebelumnya tata kramanya apa? Masih ingat enggak? Pertama, harus bertaubat dulu kepada Allah, baik suaminya ataupun istrinya. Keduanya, ketika sang suami mau masuk ke kamarnya maka digunakan dengan dengan kaki kanan ya, sambil mengucapkan bismillahi wassalamu ala rasulillahi assalamualaikum. Yang ketiganya apa? Masih ingat? Melakukan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Kemudian membaca apa? Membaca Fatihah 3 kali, Qul Hu 3 kali, apalagi sholawat 3 kali. Lalu suami berdoa dan istrinya mengamini, gitu ya. Nah, sekarang selanjutnya udah beres tuh suami istri itu melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Apalagi setelah itu fa akhbara rahimahullah anna zawja, sesungguhnya suami idza faragha minas sholati wad du'ai fa innahu yuqbilu biwajhihi ilaiha wa yajlisu bi izaiha wa yusallimu 'alaiha aidan. Nah, di sini dikatakan gini. Udah sholat kan suami itu di depan ya. Berarti kan kalau suaminya di depan jadi imam kan berarti membelakangi posisi istrinya. Nah, maka setelah udah beres berdoa, suaminya itu menghadap ke istrinya. Menghadap ke wajah istrinya dan harus tepat sejajar berhadapan. Lalu sang suaminya mengucapkan lagi salam. Salam lagi, iya, cukup assalamualaikum aja. Di sini assalamu wa yusallimu 'alaiha aidan, lagi mengucapkan salam lagi. Suaminya berhadapan dengan istrinya, assalamualaikum. Ya neng gelis misalkan gitu ya. Nah, terus summa yada'u yadahu 'ala nasiyatiha, maka menyimpan tangan sang suaminya itu, tangan suaminya itu 'ala nasiyatiha. Di sini nih, di tengah-tengah kepala. Kalau cek orang Sunda mah karena munanana ini munan kepala sang istrinya. Nah, ini tangan suaminya disimpan di sini. Wahia muqaddimur rasi wa anha. Nah, lalu sang suaminya itu ketika menyimpan tangannya di kepala di sini, maksudnya apa? Maksudnya adalah ingin mendoakan istrinya. Lalu suaminya berkata, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Nah, ini harusnya ditalar ini oleh suaminya ini. Jadi kalau yang mau nikah ini talar dulu nih untuk malam pertama. Kalau misalkan lupa nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Sunda ya, karena orang Sunda gitu nggak apa-apa pakai bahasa sendiri juga. Tapi lebih afdalnya pakai bahasa Arab ini. Jadi artinya kurang lebih seperti ini, ya Allah, semoga istri saya dijadikanlah orang yang baik gitu, dan semoga Allah menjaga istri saya dijauhkan dari yang berperilaku yang tidak baik. Kurang lebih lah artinya seperti itu ya. Jadi mendoakan suaminya kepada istrinya agar istrinya menjadikan istri yang sholihah, intinya seperti itu ya. Kenapa melakukan itu? Kama warada fil hadis, karena ada hadis yang mengatakan wa warada aidan annaman fa'ala dzalika atahullahu khairaha wa jannabahu syarraha. Karena di dalam hadis itu dikatakan sesungguhnya orang yang mengerjakan doa tersebut, maka Allah akan memberikan kebaikan terhadap orang tersebut dan akan menjauhkan kejelekan terhadap orang tersebut, seperti itu. Nah, ini memang udah kawarid ya, ada di dalam hadisnya. Nah, ini nih, kalau ini nggak tahu nih keberatan atau enggak nih pengantin baru nih. Kalau sholat tuh nggak terlalu lama ya, sambil kita nunggu kan ini bagusnya dikerjakan udah sholat maghrib ya, lalu sholat sunnah 2 rakaat. Nah, udah beres itu, maka sang istri dan sang suaminya membaca surat
Membaca surat Yasin, walah panjang dong. Enggak panjang. Baca surat Yasin. Udah baca surat Yasin, terus baca surat Waqiah. Udah baca surat Waqiah, terus baca surat Ad-Duha. Ya wadduha wal laili idza saja. Kemudian membaca surat Al-Insyirah yang alam nashrah itu ya, alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizrak. Kemudian baca surat An-Nasr. Kalau An-Nasr yang idza jaa nasrullahi wal fath. Yang keenamnya itu membaca ayat kursi. Ya, baca apa tadi? Yasin, baca Waqiah, baca Wadduha, baca Al-Insyirah, baca An-Nasr. Yang terakhir itu baca ayat kursi. Saya suka kalau ingat ngaji ini suka ingat ke teman-teman santri waktu dulu di Kobong gitu ya. Kalau santri perempuan sih kalau ngedengerin ngaji ajengan paling mesem-mesem aja gitu ya kalau ngaji bab ini. Santri laki-laki itu berkata, aduh ajengan kelamaan dong. Baca suratnya panjang-panjang dan banyak gitu. Tapi ya itulah bercandanya santri sih ya. Seperti itu. Tapi sih sebenarnya kalau kita baca suratnya itu dicepatkan, kalau kita bacanya ditadwirkan, ataupun apalagi kalau dihadrukan, itu nggak lama sih, paling sekitar 20 menitan gitu ya. Jadi baca suratnya jangan alon, jangan gini, jangan Yasin gitu ya, wal Qur'anil Hakim innaka, yaitu nggak lama gitu. Jadi bacanya dicepatkan aja gitu. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi bacanya dicepat gitu. Namanya itu adalah ditadwirkan. Kalau yang lebih cepat itu bacanya dihadrukan. Ya paling sekitar 20 menitan lah. Gitu. Kalau mau ini mah enggak juga ya, enggak apa-apa, udah bukan wajib gitu. Tapi kalau kita bisa melakukan hal itu ya itu afdol. Itu utamanya, disunahkannya seperti itu. Jadi ingat ya. Gitu. Apalagi nih. Aduh kok banyak sekali ya kata pengantin baru ini tata kramanya. Nah, udah beres tuh suami istrinya tuh baca surat tadi yang 6 itu bareng-bareng. Nah, terus di sini dikatakan fa akhbara rahimahullahu annahu yutlabu minaz zawji aidan waqta dukhuli ala zawjatihi ziyadatan ala ma taqaddama. Nah, di sini saya enggak dibacakan ya, referensinya terlalu panjang nih. Nah, jadi di sini dikatakan udah beres tuh baca surat ya, baca surat nih bareng-bareng, udah beres simpen apa itu Qurannya. Udah diberes simpan Qurannya, maka sang suaminya itu sekarang tangan suaminya itu ala raqabatiha, memegang ke ini nih, karena punduk puncak orang Sunda, maka kalau bahasa Indonesia apa ya ini ya, ya pokoknya belakang leher deh ya. Maka suaminya memegang, ini tangan suaminya nih, tangan suami itu memegang ke belakang leher istrinya. Dan kemudian sang suaminya itu berkata kepada sang istrinya, ya Raqibu, ataupun ya Raqib. Baca ya Raqib 7 kali oleh suaminya. Ya Raqib, ya Raqib, ya Raqib, ya Raqib, ya Raqib, ya Raqib, ya Raqib. Di sini sambil dipegang, baca 7 kali oleh suaminya. Kemudian setelah udah baca ya Raqib 7 kali, kemudian baca fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Pendek ya. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Baca itunya 1 kali aja. Nah, itu tata caranya ya. Pegang ya Raqib, ya Raqib, ya Raqib sampai baca fallahu khairu hafidha wa huwa arhamur rahimin. Seperti itu. Ini qad warada, ini udah kewarid nih. An-naman sesungguhnya orang fa'ala yang fa'ala dzalika, yang apa itu? Yang mendoakan istrinya seperti itu ya. Maka sallallahu alaihi, maka Allah itu akan menjaga terhadap orang tersebut ahlahu, untuk keluarganya, walam yakhsha minhunna, dan tidak perlu takut terhadap keluarganya su'an, akan mendapatkan kejelekan. Seperti itu. Bahkan hal ini juga bisa dilakukan oleh apa itu? Dilakukan untuk anak kita, maksudnya. Yutlabu fa'lu dzalika bisabiyyi fa innallaha ta'ala yahfazuhu bi barakatihi. Nah, maka hal ini pun bisa dilakukan kepada anaknya. Jadi kalau misalkan nanti anak kita lahir gitu ya, ataupun sering juga itu baik, enggak apa-apa. Ya baiklah artinya, mau oleh bapaknya ataupun mau oleh ibunya, dipegang ini anak kita ininya.
Ya Raqib, ya Raqib, ya Raqib, wallahu khairun hafidhahu wa huwa arhamur rahimin. Nah, itu berkahnya adalah agar rumah tersebut, agar keluarganya tersebut akan selalu dilindungi oleh Allah dan dijauhkan dari segala kejelekan. Seperti itu. Bisa paham ya di sini ya? Ini tuh masih ada nih, belum tamat nih, sedikit lagi nih. Ada kira-kira 2 fa akhbaru lagi, ada 2 penjelasan lagi. Tapi kayaknya nggak akan saya selesaikan nih kali ini. Insya Allah deh nanti itu ke season ketiga ya. Masih membicarakan tentang adab-adaban ataupun tata krama untuk pengantin baru. Wallahu a'lam. Seperti biasa selalu mengingatkan bagi yang ingin mendengarkan ataupun yang ingin belajar mengaji Al-Quran, bisa ditengok di channel Ngaji Bersama Teteh ataupun bisa ditengok di channel Pontren Media. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.